insyaallah sore ini kita melanjutkan pembahasan tentang istighfar ya, istighfar. Sebelumnya kita sudah membahas tentang doa ya, kemudian zikir, dan yang ketiga ini istighfar. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Wa amal istighfaru fahuwa mandubun kadzalik. Adapun istighfar itu adalah mandub juga ya, sunnah hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampun ya, beristighfar saat waktu sahur. Jadi ini waktu mustajab ya, pagi-pagi sebelum subuh itu banyak kita minta ampun kepada Allah. Juga firman Allah, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Siapa yang melakukan keburukan atau menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, beristighfar, tentunya disertai sikap menyesal, dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Juga firman Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sementara engkau ada di tengah-tengah mereka. Ini salah satu dari rahmatnya baginda Rasul. Allah tidak akan azab kalau Rasul ada di tengah-tengah mereka. Dan Allah juga tidak akan mengazab mereka, yakni umatnya Nabi Muhammad, kalau mereka itu beristighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga firman Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang jika mereka melakukan fahisyah, yakni kekejian, keburukan. Ini di dalam asbabun nuzulnya ada riwayat seorang yang dia itu jualan tamar, jualan kurma, namanya Abu Mukbil kunyahnya itu. Kemudian datang seorang perempuan cantik yang dia mau membeli kurma kepadanya. Ceritanya agak panjang, cuma di tafsir Qurtubi dijelasin pendek begini. Yang intinya kemudian karena tidak sanggup menahan gejolak ya, keinginan syahwat, akhirnya perempuan tadi dipeluk dan diciumnya. Fanadima, kemudian dia menyesal hal tersebut. Kemudian mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian turun ayat ini. Jadi ada banyak versi riwayat ini. Salah satunya ini riwayat bahwasanya orang melakukan kesalahan kalau menyesal minta ampun, Allah ampuni. Meskipun Rasulullah itu marah kepada lelaki tersebut ya, dengan perlakuan seperti ini. Jadi dia berbuat kekejian atau kezaliman ya, mereka menzalimi diri mereka sendiri, yakni berbuat maksiat itu menzalimi diri. Bukan menzalimi diri itu memukuli diri sendiri, enggak ya. Tapi berbuat dosa itu zalim terhadap diri sendiri. Kemudian mereka ingat kepada Allah ya. Kemudian mereka beristighfar, minta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah Ta'ala? Kemudian mereka lam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak terus-menerus melakukan apa yang dilakukan dari perbuatan dosa itu. Nah, kata orang Banjar nyanyat terus-menerus. Wahum ya'lamun, dan mereka itu mengetahuinya. Jadi ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang ketika berbuat dosa, kesalahan segera sadar dan berhenti. Nah, di dalam penjelasan Imam Al-Qurtubi mengatakan ayat ini berbicara tentang ya fahaulai humut tawwabun. Mereka inilah orang-orang yang bertobat, ya, betul-betul tobat. Jadi bukan hanya sekedar istighfar di lidah, ya, bukan hanya sekedar itu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam Sahih Muslim,
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang diriku ada di dalam genggamannya, dalam kekuasaannya. Laulam tuznibu la zahaballahu ta'ala bikum. Andai mereka tidak berdosa, ya, andai manusia ini maksum, tidak berdosa, niscaya Allah akan melenyapkan kalian. Wala jaa biqaumin yuznibun. Kemudian niscaya Allah akan mendatangkan satu kaum yang berdosa. Fayastaghfirunallaha ta'ala. Kemudian mereka beristighfar kepada Allah Ta'ala. Fayaghfiru lahum. Kemudian dia mengampuni mereka. Ini hadis sahih, kadang sering difahami, nah itu kan, kalau tidak berdosa justru dihancurkan Allah. La zahaballahu ta'ala bikum. Kalian akan hancur kalau tidak mau berbuat dosa. Sehingga berdosalah supaya tidak hancur. Tidak begitu maksudnya. Dijelaskan di dalam kitab Mar'atul Mafatih, Syarah Mishkatul Masabih. Wal makna law kuntum maksumin. Makna hadis itu, andai kalian itu maksum. Maksum itu tidak pernah berdosa, terjaga dari dosa. Kal malaikah, sebagaimana malaikat. La zahaba bikum. Niscaya Allah akan menghilangkan kalian, yakni Allah ganti. Wa jaa bima ya'ti minhum adz-dzunub. Dan akan Allah datangkan, Allah bawa orang yang mereka itu mengerjakan dosa. Li Allah yata'attalu sifatul ghufran wal af, agar tidak sia-sia sifat Allah yang merupakan sifat ghufran, pemaaf, pemberi ampun, wal afu, dan pemaaf. Jadi maksud hadis ini, Allah itu punya sifat pemaaf, sehingga kalau manusia itu tidak ada yang berdosa, Allah pasti datangkan orang yang berdosa agar sifat itu memang betul-betul tidak sia-sia. Kemudian berkata At-Turibishti, lam yarid hadzal hadis maurida tasliyatil munhamikina fil dzunub. Hadis ini tidaklah bermaksud untuk menggembirakan orang-orang yang berdosa, menganggap remeh dosa, ndak. Wa tauhina amriha 'alan nufus, atau meremehkan dosa di dalam hati, ndak. Orang yang mendengar begini kemudian, wah itu berarti bagus orang berdosa, karena kalau nggak berdosa Allah hilangkan, Allah ganti. Ndak begitu. Bal waroda mauridal bayan li'afwillahi 'anil muznibin. Tapi hadis ini dalam rangka menjelaskan sifat Allah itu pemaaf terhadap orang-orang yang berdosa. Jadi maksudnya itu begitu. Jangan dipahami berdosa itu lebih afdal, tidak begitu. Untuk apa tujuannya? Liyu'azzimu ar-raghbata fit taubah wal istighfar. Agar mereka itu semakin besar keinginannya untuk bertobat dan minta ampun. Maksudnya begitu. Jangan salah pasang akhirnya menggampangkan dosa. Bukan begitu. Nanti kita lihat bagaimana sahabat, bagaimana Nabi itu mereka minta ampun walaupun tidak ada dosa yang dilakukan. Menurut kita tidak ada dosanya. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Kemudian juga ada hadis dari Anas menurut di dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad hasan. Nah, hadis ini sudah kita bahas di dalam kajian Arba'in. Kitab Arba'in dulu awal-awal Covid, hadis ke-42. Jadi tidak kita bahas lagi secara detail ya. Saya cuma bahas ini satu yang warna merah ini. Lau balagat dzunubuka ananas sama. Andai dosa engkau itu sampai kepada langit. Saking banyaknya itu. Penuh bumi itu, tumpuk sampai langit. Tumastaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku. Ghafartulaka wala ubali, maka aku akan ampuni engkau. Aku nggak peduli seberapapun besar dosa engkau. Ini sifat pengampun Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian ini bukan berarti menggampang-gampangkan, apalagi ke orang ya. Orang ketika kita bersalah belum tentu memaafkan dia, walaupun tidak besar kesalahannya. Jadi ini luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala pengampun. Nah, ini yang ingin juga saya sampaikan. Di kitab itu dikutip hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim.
Al-Hakim mensahihkannya dan Al-Zahabi menyetujuinya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, qala Iblis berkata, wa izzatik la abrahu ughwiya ibadak madamat arwahuhum fi ajsadihim. Ini hadis qudsi ya, yakni cerita Iblis itu ngomong kepada Allah, demi kemuliaan engkau. Jadi Iblis ini membangkang tapi tahu nggak punya tenaga, sehingga kadang manusia itu ada yang seperti itu, tahu salah, tahu nggak akan bisa melawan Allah Ta'ala tapi tetap melawan. Nah ini temannya ini Iblis begitu juga, bersumpah demi kemuliaan engkau ya Allah, la abrahu ya ibadak, aku tidak akan berhenti untuk menyesatkan hamba-hamba engkau selama ruh-ruh mereka itu ada pada jasad-jasad mereka. Jadi jangan sampai kita itu berprasangka kalau kita ini sudah bebas dari godaan iblis, setan. Menggoda itu sampai kita betul-betul mati, baru iblis itu tidak bisa menggoda lagi. Jadi batasannya itu sampai kita betul-betul mati. Kalau masih hidup walaupun sekarat, itu makin iblis itu bisa mendatangi kita. Sebagaimana di dalam kitab Sifatus Safwah diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi, bagaimana Imam Ahmad bin Hambal ketika menjelang ajal beliau oleh putranya itu sudah mau diikat, sudah dianggap meninggal, diikat sini mau. Kemudian Imam Ahmad mengatakan la ba'd ya, tidak belum katanya kepada putranya. Tunggu beberapa saat, sudah begitu lagi mau diikat lagi masih bilang begitu. Tidak belum. Kemudian putranya bertanya, wahai ayah, ada apa? Kukira sudah wafat ini. Kata Imam Ahmad bin Hambal, wahai putraku, tidakkah kau tahu iblis itu sedang menggodaku? Dia menggigit jarinya, kemudian mengatakan, ya Ahmad, futtani, wahai Ahmad, engkau sudah bebas dari godaanku, engkau sudah bebas. Maka aku katakan la ba'd hatta amut, tidak, belum bebas dari godaan engkau sampai aku betul-betul mati. Jadi selama masih hidup jangan kita merasa aman, kita sudah nyata, sudah ini masuk surga. Tidak tentu. Mudah-mudahan kita memang Allah berikan ya husnul khatimah semuanya. Kemudian Allah dalam hadis ini waqala wa izzati wa jalali, Allah kemudian membalas perkataan iblis ini, demi kemuliaanku, keperkasaanku, la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni, aku akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka minta ampun kepadaku. Jadi iblis, ayo jak, kata Allah Ta'ala, kamu mau goda seperti apa? Kalau mereka minta ampunku, ampuni. Ini luar biasanya bagi kita semua, jangan kemudian kita putus asa ya. Allah Maha Pengampun. Tapi ini bukan jadi alasan jangan kita remehkan dosa. Di sini Allah mensyaratkan betul-betul kita minta ampun. Nah kalau kita dosa ini kita ulang, kita biasakan, bisakah kita itu minta ampun? Problemnya di situ. Kata Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, wa tarkul khati'ah aisaru min talabit taubah. Meninggalkan kesalahan itu lebih mudah daripada mencari taubat itu. Bertobat itu berat. Tapi kalau memang betul dilakukan, Allah ampuni, yakin itu. Tapi problemnya maukah bertobat? Kadang dosa dilakukan itu sampai pada level dia menganggap dosa itu bukan dosa lagi, mati hatinya. Itu yang beratnya di situ. Ini hadis ini kaitannya dengan kalau mau bertobat, mastaghfaruni, selama dia itu minta ampun kepadaku, ku ampuni, kata Allah Ta'ala. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, tuba liman wujida fi sahifatihi istighfarun katsir. Beruntung orang yang di dalam sahifahnya, yakni buku catatannya itu didapati istighfar yang banyak istighfar, astagfirullah. Kita kemarin membahas tentang zikir itu, meskipun mungkin hati kita ini tidak ingat ya, nggak ingat, tapi mengucapkan astagfirullah itu sudah bagus. Kemudian dari Abu Dzar dalam hadis yang panjang ya, dikatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wan nahar, wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu berbuat kesalahan
Ada waktu malam dan siang. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku itu mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka kalian mintalah ampun kepadaku, aku akan ampuni kalian. Ini luar biasanya istighfar, sehingga kita mestinya jangan kosong ya, tiap hari itu mesti ada istighfar, minta ampun kepada Allah.